Selamat siang, saya Yudek akan memaparkan tentang rencana yang saya mengambil persepsi siswa tentang kemampuan mengajar guru ekonomi di MA Samsudin. Jadi MA Samsudin adalah sekolah yang berbasis IPS. Pembelajaran ekonomi MA Samsudin sebenarnya sudah dirancang dengan baik, namun belum adanya pengembangan program penyebab terjadinya kendala-kendala dalam proses pembelajaran mengajar. Dari hasil penelitian saya di MA Samsudin, pada saat kegiatan pembelajaran ekonomi, seringkali siswa kurang antusias mengikuti pelajaran ekonomi. Hal ini dikarenakan guru yang mengajar masih menggunakan metode yang bersifat konvensional, di mana bersifat konvensional ini itu metode pengajaran yang hanya terpusat pada guru saja, yang mengakibatkan siswa kurang tertarik pada proses pembelajaran berlangsung. Selanjutnya yaitu kajian teori tentang pengertian persepsi. Persepsi merupakan hal yang paling penting bagi seseorang, terutama untuk guru-guru sebagai tenaga pendidik, di mana manusia memiliki 5 indera. Masing-masing indera tersebut dapat menghasilkan persepsi yang kemudian diterjemahkan oleh otak. Bagi seorang tenaga pendidik, persepsi guru merupakan hal yang paling dasar untuk memperoleh kerjasama yang baik antara guru dan siswa. Seorang siswa akan menyukai seorang guru jika mereka mempunyai persepsi yang baik dan menerima guru tersebut untuk mengajar mereka. Dalam pendapat lain, menurut ilmuwan itu mengungkapkan bahwa persepsi merupakan suatu proses pengorganisasian, penginterpretasi terhadap stimulus yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang diterima oleh organisme atau individu sehingga menjadi sesuatu yang berarti dan merupakan aktivitas yang terintegrasi dalam diri individu. Bimuel itu juga mengungkapkan aspek-aspek persepsi itu ada 3, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek konatif, di mana yang pertama aspek kognitif. Aspek ini menyangkut tentang komponen pengetahuan, pandangan, pengharapan, cara berpikir atau mendapatkan pengetahuan dan pengalaman masa lalu, serta segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pikiran individu pelaku persepsi. Yang kedua, aspek afektif. Aspek afektif ini menyangkut komponen perasaan dan keadaan emosional individu terhadap objek tertentu, serta segala sesuatu yang menyangkut evaluasi baik buruknya berdasarkan faktor emosional seseorang. Yang ketiga yaitu aspek konatif. Aspek konatif ini menyangkut motivasi, sikap, perilaku, atau aktivitas individu sesuai dengan persepsinya terhadap suatu objek atau keadaan tertentu. Selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, di mana menurut Carlituwe Sarsono ada 5 faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi. Yang pertama, perhatian. Perhatian, karena keterbatasan manusia dalam menggunakan panca indera secara bersamaan, maka manusia tidak dapat menangkap semua rangsangan yang ada di sekitarnya sekaligus. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor kesiapan mental. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebutuhan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang harus dipenuhi oleh seseorang, baik kebutuhan sesaat maupun kebutuhan yang bersifat menetap pada diri seseorang maupun kelompok yang akan mempengaruhi persepsi seseorang tersebut. Yang selanjutnya yaitu faktor sistem nilai. Sistem nilai ini yaitu sistem nilai yang berlaku dalam setiap masyarakat dengan masyarakat lain yang memiliki perbedaan. Hal ini dipengaruhi
oleh karakteristik budaya dan sistem nilai yang berlaku di setiap masyarakat. Selanjutnya, faktor yang terakhir yaitu faktor tipe kepribadian. Tipe kepribadian yaitu di mana setiap individu memiliki tipe kepribadian yang berbeda yang akan menghasilkan persepsi. Maka proses terbentuknya persepsi ini juga dipengaruhi oleh tipe kepribadian seseorang. Selanjutnya yaitu pengertian kemampuan. Dalam undang-undang guru dan dosen diartikan bahwa kompetensi atau kemampuan adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dihayati dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya. Menurut Broke dan Stone dalam buku karangan Usman 2019, dapat diartikan bahwa kompetensi merupakan suatu gambaran hakikat kualitatif dari tingkah laku guru yang tampak sangat berarti. Selanjutnya yaitu pengertian mengajar. Mengajar adalah suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkan dengan anak sehingga terjadinya proses pembelajaran. Dalam pengertian ini, yang belajar adalah anak itu sendiri. Berkat kegiatan sendiri, guru hanya dapat membimbing atau hanya sebagai fasilitator. Menurut Hamalik ada beberapa pengertian mengajar, yaitu yang pertama, mengajar adalah menyampaikan pengetahuan kepada peserta didik. Yang kedua, mengajar adalah usaha mengorganisasi lingkungan sehingga menciptakan kondisi belajar bagi siswa. Selanjutnya yang ketiga, mengajar adalah memberikan bimbingan belajar kepada peserta didik. Selanjutnya yaitu keterampilan dalam mengajar. Menurut hasil penelitian Turner dalam Jujun Suningsih dan Dede Batang Sunaria 2017 halaman 60, terdapat 8 keterampilan mengajar yang dianggap sangat berperan dalam keberhasilan pembelajaran. Yang pertama yaitu keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Membuka pelajaran adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk memulai sesuatu pembelajaran. Sama halnya dengan kegiatan yang diawali dengan pembukaan sebelum memasuki kegiatan inti. Maka pembukaan merupakan kegiatan yang mengawali kegiatan inti pembelajaran. Dan selanjutnya itu menutup pembelajaran. Menutup pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri kegiatan inti. Dalam kegiatan ini, guru berupaya mengetahui pembentukan kompetensi atau pencapaian tujuan serta pemahaman peserta didik pada materinya yang telah dipelajari. Yang kedua itu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas terdiri dari dua kata, yaitu pengelolaan dan kelas. Istilah lain dari kata yang aslinya dari bahasa Inggris itu manajemen, yang berarti keterlaksanaan, ketatalaksanaan. Menurut Ari Kundus, sebagaimana dikutip oleh Rahmah Johar dan Latifah Hanum, manajemen atau pengelolaan dalam pengertian luas adalah pengadministrasian, pengaturan, atau penataan suatu kegiatan. Sedangkan pengertian kelas menurut Nawawi sebagaimana yang dikutip oleh Rahmah Johar dan Latifah Hanum dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu dalam sudut pandang sempit, yaitu ruangan yang dibatasi oleh 4 dinding, tempat sejumlah peserta didik berkumpul untuk mengikuti proses belajar mengajar. Yang kedua yaitu dalam arti luas, yaitu suatu masyarakat kecil yang merupakan bagian dari masyarakat sekolah sebagai satu kesatuan organisasi menuju unit kerja yang secara dinamis menyelenggarakan kegiatan-kegiatan belajar mengajar yang kreatif untuk menciptakan suatu tujuan. Dan yaitu keterampilan menjelaskan pelajaran. Keterampilan
menjelaskan pelajaran adalah proses komunikasi baik verbal, non-verbal, ataupun instrumental. Komunikasi verbal melalui lisan merupakan jenis komunikasi yang tidak pernah terlepaskan dari proses pembelajaran. Selanjutnya yang keempat yaitu keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya diklasifikasikan atas dua macam, yaitu keterampilan bertanya dasar dan keterampilan tanya lanjutan. Selanjutnya itu ada keterampilan memberi penguatan. Selain itu ada keterampilan mengadakan variasi, keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan, serta keterampilan memimpin diskusi kelompok kecil. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada rencana penelitian saya ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu metode penelitian deskriptif, kuantitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan angka yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti. Selanjutnya itu populasi dan sampel. Populasi pada penelitian itu yaitu semua siswa di Madrasah Al-Ihsan Seludah. Begitu juga dengan sampelnya, yaitu penelitian ini menggunakan semua siswa di Madrasah Al-Ihsan Seludah. Selanjutnya instrumen penelitian. Di sini saya menggunakan tiga instrumen penelitian, yaitu kuesioner, ada dokumentasi, dan observasi. Di mana yang pertama yaitu kuesioner atau angket. Angket yang digunakan dalam penelitian angket tertutup, di mana responden tinggal memilih jawaban yang telah disediakan dengan memilih jawaban yang paling tepat pada tiga alternatif jawaban yang telah disediakan. Selanjutnya yang kedua yaitu observasi, di mana observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di lapangan untuk memperkuat data yang diperoleh berdasarkan hasil angket. Yang terakhir yaitu dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data tentang sejarah berdirinya M.Asam Seludah, RPP, dan data-data guru, data-data siswa, guru, dan pegawai, serta sektor organisasi sekolah. Selanjutnya itu teknik analisis, di mana dalam teknik analisis ini ada tiga, yaitu editing, tabulating, dan scoring. Yang pertama yaitu editing. Dalam menganalisis data yang dilakukan adalah editing. Pada tahap ini dilakukan pengecekan tahapan pengisian angket. Setiap angket diteliti satu persatu mengenai kelengkapannya, kejelasan, dan kebenaran pengisian angket tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu ada scoring. Scoring merupakan tahap pemberian skor terhadap butir-butir jawaban yang harus dilakukan responden. Yang selanjutnya yaitu tabulating. Langkah selanjutnya adalah perhitungan terhadap data yang sudah diberikan skor. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan rumus presentasi yang dikemukakan oleh Haryadi dalam buku karangan Ajat Rukajat tahun 2018 dengan rumusan yaitu P sama dengan F per N kali 100, di mana P adalah angka presentasi yang dicari, selanjutnya F frekuensi yang sedang dicari presentasinya, dan N jumlah frekuensi yang disediakan. N yaitu jumlah frekuensi atau banyaknya individu. Sekian pemaparan rencana penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri dengan selamat